Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan itu kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana program tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya, keputusan itu jadi kewenangan penuh Kejaksaan. Ya, disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Beliau menegaskan akan ikut proses hukum yang ada hingga di persidangan nanti. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy dan Tifa, Jokowi mengatakan hal itu kewenangan Kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Bukan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifauzia akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Informasi lain pemirsa, dengan pakaian yang berganti, 15 Juni 2026. Ini AA dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa pemerintah hari ini, jangan tuli. Oh, dari Gibran tadi pemeri AA Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini terus buka. Oh oke, artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. 22 Juni 2026, pernyataan berbeda. Menuju hari H saya sebagai koordinator aksi, tentu banyak orang yang ingin suap saya segala macam, tentu saya menolak. Gini kawan-kawan, jadi gini langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain belak-belakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres.
yang saat itu bertemu saat pasca aksi massa pada 15 Juni kemarin. Momen pengakuan terekam jelas dalam sebuah video yang viral di media sosial dan direspon oleh netizen, di mana kita lihat sosoknya didesak rekan-rekannya. Akhirnya Abdi mengaku ia menerima uang dan berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar dan ia sempat menolak. Tapi akhirnya terima juga dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga juga kepada pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan. Ini jadi gini kawan-kawan. Langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Sebutin orang-orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pilihan coba. Nah itu cash sama Raffi dan Mubarak. Ya, kalau kita ingat sebelumnya polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini adalah momen pada 15 Juni lalu, Wapres Gibran di Istana Wapres menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa ini pasca unjuk rasa. Saya ulangi sekali lagi, 15 Juni 2026. Di pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang disampaikan pertama kali adalah pemerintah harus jangan tuli. Mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka. Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan Tersebarnya video yang memperlihatkan kericuhan di kampus UBK diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Ya, ini adalah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK tadi. Buntut dari kejadian ini di akun Instagram resmi BEM FH UBK, mahasiswa menuntut kejelasan dan ini juga sudah dijawab oleh rektor setempat ya. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan dan membentuk badan investigasi independen. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat tadi sudah mengkonfirmasi ya di Sindo sore bersama rekan kami David Silahoik, dan salah satu yang diungkapkan adalah mereka menghargai kebebasan berpendapat, akan tetapi tanggung jawab itu harus dilakukan atau dimiliki masing-masing pribadi. Yang saya sampaikan tadi pemirsa, Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi.
Rektor UBK Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahayu bersama Civitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Pihak universitas akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludin. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan positif lainnya.